Justru harus menghilang gitu saja kali ini. Satu lawan dua revival diberlakukan. Alok nyalain dulu dari seorang Diki naik. Yang mana kalau kita melihat ternyata hasil bahkan satu player tambahan karena ada yang datang super dong. 5.000 ya? Nah, baru 5.000 tuh. Ini Kalau boleh di 10.000-in dulu sambil kita simak game yang akan berlangsung pada malam hari ini. Nih, sudah mulai terdengar juga suara senjatanya. Dan ini dia game pertama kita tentunya di map Bermuda. Ini untuk mapnya sih ada di mil ya. Ninjayu versus STM sudah mulai coba dilakukan beberapa tembakan juga. Sementara di sini sudah terkena damage yang lumayan sakit juga. Namun dari arah Ninjayu mencoba untuk melakukan satu flank dari arah kanan. Dan mereka udah tahu juga posisinya sekitar 4 orang dari STM sudah ada di gudang semua. Tapi bagusnya dari Ninjayu adalah setup yang mereka lakukan. Mereka itu kayak nggak mau mepet semuanya. Apalagi ada yang berjaga 2 orang di sekitaran area tangga Bayu Kodok. Betul. Dan ini yang menarik, Amai turun ternyata ya. Kita tahu dari seorang Amai dulu pernah masuk STM tapi sekarang berpaling ke arah Ninjayu. Apakah sang pengkhianat kalau kata pendukung STM? Gimana tuh katanya? Kata pendukung STM katanya nih Amai nih hitungannya berkhianat nih sama teman-teman STM karena masuk Ninjayu juga pada akhirnya. Tapi lihat, ternyata pertarungan sudah mulai terjadi. Super John harus terjatuh begitu saja. Aduh, tidak bisa terbantu. Zare mendapatkan peringatan dan berhasil. 1-0 Ninjayu kali ini bakal coba ditutup pergerakannya. Ya 1-0 untuk sementara. Ninjayu harus kehilangan skor. Tadi gue sempat bilang juga sebenarnya setup yang mereka lakukan itu emang udah cukup bagus ya. 2 berjaga di sekitaran tembok bagian gudang mil. Sementara 2 lagi ada di sekitaran area tangga. Tapi menurut gue apa yang dilakukan oleh STM ketika mereka menerapkan posisi 3-1, 3 di dalam gudang, 1 lagi ngeflank bagian kanan, itu udah cukup luas visionnya. Apalagi yang ada di area kanan gudang itu, gue yakin dia udah tahu ada 2 orang berjaga di area tangga. Dan apalagi dari anak-anak Ninjayu tadi sempat keculiknya 1 persatu juga, membuat mereka harus 2 versus 4. Itu bakalan menjadi satu hal yang cukup susah. Apalagi sekarang sudah mulai dibuka lagi pertarungannya Bayu Kodok. Betul, Rekdam kali ini yang bakal menjadi map di antara keduanya. Lihat, tadi di round pertama Ical dapat 3 kill sekaligus ya. Yes. Ini Ical ini ya sempat pengen masuk ke Ninjayu tapi ditolak sama Bang US. Kenapa tuh? Waduh, nggak tahu alasannya apa, tapi jelas lihat bagaimana seorang Ical membuktikan bahwa Ical itu pantas berada di satu tim yang memang mau menerimanya. Pembuktian akan dilakukan sama seorang Ical untuk menghadapi Ninjayu kali ini. Lihat bagaimana round pertama dimenangin sama STM. Tapi Ninjayu seharusnya juga punya strategi cadangan yang mungkin akan coba mereka lakukan kali ini. Pertarungan di antara Nurekdam memang cukup sulit karena kalau kita tahu ada 2 jalur yang berada di area dalam dan juga luar. Kalau dua-duanya masih saling menutupi seperti ini, pertemuan demi pertemuan juga akan terhindarkan terlebih dahulu antara satu sama lain. Betul, gue setuju banget sih. Apalagi tempat di area Nurekdam ini kan dia terbagi atas 2 tempat yang berbeda, di bagian atas dan bagian bawah. Dan kalau kita bisa lihat posisinya sekarang, Ninjayu ini dia lebih berfokus untuk jaga di area luar. Sementara teman-teman dari STM dia mencoba untuk fokus di area dalam. Dan perlahan 2 player sudah mulai mencoba keluar dari sarang mereka. Sudah naik ke arah atas tangga juga, atau atas kontainer maksud gue lebih tepatnya. Dan sekarang sudah mulai dibuka, 1 orang sudah mulai sekarang juga. Mulai coba di pop up beberapa glual untuk dijadikan baris pertahanan. Tapi 1 orang yaitu Ical bakalan di daerah belakang. 1 orang sudah mulai di take down, mencoba untuk dilakukan pergerakan balasan. Dan bahkan lebih bahkan coba dilepaskan bahkan dari seorang DJ. Tidak bisa terselamatkan kembali. Ninjayu terhilangkan 2 playernya. Masih ada Super John sendirian. Ini akan menjadi satu hal yang cukup menjadi bencana untuk Ninjayu bertahan melawan 3 orang. Apakah masih bisa menjalankan satu clutch play? Atau mungkin dari seorang Super John bakalan coba punya strategi lain yang masih diterapkan dari atas. Dan ini dia akhir dari Ninjayu. Sementara skor 2-0. 2-0, hey! STM kali ini yang memimpin. Ninjayu dibikin turu untuk 2 round pertama. Dan gue kalau udah dibikin 2-0 kayak gini terus tadi terakhir kameranya ke Bang Zare ya, gue jadi inget nih, Bang Zare juga sempat bikin konten gitu ya di TikTok. Katanya kan, kata Bang US bahwa STM ini ada di bawah kaki Ninjayu. Tapi Bang Zare membalas dengan cukup kelas gitu, dengan cara ya nggak apa-apa STM dibilang kroco, tapi nanti kalau ada yang kalah dari STM mereka gokil. Nah, pertarungan
Caroline Manson sudah mulai terjadi kali ini. Bagaimana tembakan sudah mulai terbuka. Satu orang Dejet sudah mulai menghilang. Masih ada 4 anggota dari Ninjayu membuka satu dari serang Bang Zari, ternyata harus terjatuh juga. 2 orang menghilang begitu saja. Lihat bagaimana seorang Super John juga harus tumbang di area belakang. Ical masih bisa memberikan beberapa damage, mendapatkan 1 player, ternyata Amai juga harus terjatuh. 2 lawan 3, reviving masih bisa dilakukan. Setup global di antara keduanya bakal bisa dilakukan, tapi CBN datang dari belakang. Serangan kejutan. Lihat respon globalnya juga cukup mantap, hampir saja 1 HP. Masih belum tumbang juga dari serang CBN yang ternyata Java di sisi belakang justru harus menghilang begitu saja kali ini. 1 lawan 2, reviving dapat dilakukan. Alok nyalain dulu dari serang Digig naik, yang mana kalau kita melihat ternyata berhasil menumbangkan 1 player tambahan karena ada yang datang Super John. 5% Digig naik. STM benar-benar melakukan satu momen clutch play yang luar biasa. Padahal tadi kalau lu lihat sebenarnya posisi dari Ninjayu itu udah unggul karena mereka berhasil sekitar 2 player dari STM sampai akhirnya tadi gue lihat kalau nggak salah ada Knight dan juga DJ tadi ya kalau nggak salah dia masih bertahan untuk melakukan perlawanan terhadap seorang CBN. Tapi memang posisi yang dilakukan oleh kedua tim ini bisa dibilang apa ya, fight di tempat yang lumayan sempit juga sampai pada akhirnya STM masih bisa melakukan sedikit pergerakan ke belakang sampai mereka bisa ngebalikin keadaannya. Namun sekarang kita juga harus move ke arah factory di mana beberapa gol juga sudah mulai di pop up, mulai melakukan satu inisiasi dari arah sebelah kanan. Tapi sepertinya dari tim STM juga tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka memilih untuk sedikit mundur ke belakang sambil memancing 1 persatu player dari arah tim STM. Sementara di sini Amai bakalan coba bersembunyi di balik sebuah box untuk mencari satu kepala terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi yang berikutnya. Nah, ini temponya kalau dilihat sudah sedikit agak pelan, nggak seperti di game sebelumnya, Bayu Kodok. Ya, ini Ninjayu hati-hati sih. Ya. Dia sadar akan kekuatan teman-teman dari STM. Ninjayu nggak mau ngambil resiko untuk membuka tembakan duluan. Kali ini STM yang bakal dipaksa untuk membuka posisi agar Ninjayu bisa memberikan satu counter play yang nantinya mungkin mereka sedang siapkan. Lihat bagaimana dari seorang Ical juga akan coba melipir ke sisi kanan, mendapatkan satu posisi yang cukup free jika nanti pertempuran pecah. Namun di belakang juga masih ada seorang Super John yang menunggu pertempuran pecah di arah tengah. 3-1 di antara keduanya akan saling bertemu. Super John, 1 jam shot dilakukan, tapi dia yang harus tertumbangkan sama. Ical juga harus kandas di tangan Super John. Kali ini 1-1 ternyata terjadi. Amai datang memberikan bola bantuan, coba untuk jump shot. Alok menyala, mengurung diri dengan adanya keluar. Jangan terburu-buru karena dari arah belakang, hati-hati Amai. Mulai ditembakin sama 3 orang sekaligus, tapi 2 orang berhasil bertek dan begitu saja Zare masih bisa untuk melakukan 1 jump shot yang ternyata dengan kehilangan 2 teman terakhirnya mau nggak mau Zare harus bermain dengan kesendirian kali ini. Medkit, Alok bakal coba digunakan terlebih dahulu. Masih ada stacking global juga dari arah seorang Zare untuk memancing dan mengikuti arah zona terlebih dahulu. 2-1 kali ini masih terus berlanjut. Apakah clutch akan terjadi kembali dari tim STM itu sendiri karena CBM sudah mulai terjatuh dengan sakit zona begitu pun. Dari 1 orang tersisa tidak bisa bertahan, STM kosong kali ini. 4-0. Ini game yang lumayan cepat juga ya. Belum ada balasan yang cukup berarti dari arah teman-teman Ninjayu. Tapi tadi kalau misalkan boleh dilihat sebenarnya Super John sebelum dia terknockdown, dia itu dapat posisi yang cukup enak untuk melakukan satu take out terhadap teman-teman dari STM. Tapi nggak tahu kenapa yang inisiasi yang dilakukan oleh seorang Super John ini sedikit terlambat yang membuat dia harus tertumbangkan begitu saja. Padahal di POV game sebelumnya bisa dibilang chance kemenangan dari Ninjayu itu 70%. Tapi yang dilakukan oleh seorang Zare, dia ketika lo langsung medkit, Alok dia langsung geser ke arah zona yang lebih aman. Itu membuat pergerakan 2 player dari Ninjayu malah kemakan oleh zona, Bayu Kodok. Nah, itu dia yang jadi bahaya. Lihat dari serang Amai ternyata sudah mulai di take down. Kali ini pertempuran akan cukup intens. Super John nggak mau buru-buru, bakal coba untuk membangkitkan terlebih dahulu dari seorang Amai. Tapi sayang sekali, Dava harus menghilang begitu saja. CBN benar-benar low. STM kali ini mendominasi, pede banget. Masuk, coba untuk dari 3 posisi sekaligus membuat 1 persatu. Punggawa dari Ninjayu pun harus terjatuh. Super John harus menghilang, bahkan dari CBN pun harus kandas. Kali ini 1 anggota tersisa Amai tidak mampu bertahan dan STM 5-0. Ini definisi belum pecah telur harus didapatkan oleh teman-teman dari Ninjayu. Apalagi ketika salah satu personel dari mereka sudah terpick off. Tadi gue seneng banget ngelihat pergerakan dari seorang
di Geek Night ya. Dia tadi ketika udah tahu mereka unggul dari segi jumlah pemain, langsung coba inisiasi dari arah sebelah kanan untuk take down satu player tambahan dari arah Ninjayu. Dan jujur aja Ninjayu harus segera merubah gameplaynya sih menurut gue. Jadi kalau misalkan bisa dilihat dari tadi kan sebenarnya Ninjayu ini dari awal sebenarnya agresif, tapi pertahanan yang dilakukan oleh STM bisa gue bilang itu cukup kuat karena mereka itu bisa dibilang apa ya, kayak lebih sabar. Nih lihat aja, Luel udah dibuka mereka untuk maju dan sebentar lagi fight-nya pun akan dipecahkan. Tapi kayak bisa dibilang apa ya, STM ini kayak mancing pergerakan dari teman-teman Ninjayu itu sendiri. Iya, lihat ditarik. Dan ditarik satu orang disimpan di belakang. Ini yang bakal jadi serangan kejutan seharusnya, tapi Amai sadar. Coba untuk Bewan, satu jump shot meleset. Amai harus terjatuh di tangan seorang Ical begitu saja. Namun pertempuran masih berlanjut terlebih dahulu. Lihat 3 lawan 4 gak ada takut-takutnya. CBN masih cukup berani kali ini, berhasil mendapatkan satu keempat di sana. Langsung coba di end pastinya. CBN gak mau terburu-buru dalam eksekusi, tapi datang bola bantuan. Hati-hati, masih ada stacking keluar yang coba dilakukan di antara keduanya. Dava harus terjatuh di arah belakang juga. Dejet berhasil diberi take down begitu saja, tapi Super John dan CBN benar-benar low. Super John-nya kandas. 2 player masih ada dari STM dan CBN akan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya ampun, ini benar-benar sulit pasti untuk seorang CBN. Dipaksa mundur, medkit masih ada 1 bisa digunakan, tapi 3 lawan 1 cukup sulit, Arman. Jujur ini bakalan jadi satu hal yang cukup sulit untuk seorang CBN, mengingat medkit dia pun juga sudah mulai habis. Tapi sekarang ini menjadi satu ajang pembuktian juga apakah dari seorang CBN bisa mengambil satu persatu terlebih dahulu player dari STM. Dan sepertinya dari seorang CBN masih mencoba berusaha untuk menarik ulur pergerakan dari arah tim STM itu sendiri. Dan kalau bisa dilihat juga sekarang ini yang dilakukan oleh seorang CBN, dia hanya berputar, muterin, dan ini dia satu tembakan sudah mulai dilepaskan juga, sudah kehilangan kurang lebih 50% SP-nya. Tapi di sini CBN mencoba untuk terus mengeluarkan duel demi duel untuk bertahan. Tembakan sudah dilepaskan, tapi sepertinya belum mengenai siapapun. Duel sudah mulai di pop up dari arah depan belakang, mencoba untuk mengurung dirinya terlebih dahulu, memancing pergerakan, tapi pada akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya CBN terjerumus juga. Waduh, panas. Kretek bos, 6-0 dikasih kretek sama Dejet. Waduh, ini bahaya sih buat Ninjayu ya teman-teman ya. Ini si STM sih sekarang udah bisa main galak. Dan aku melihat ternyata viewer kita di YouTube sudah menyentuh hampir 60.000, tapi like-nya masih 11.000. Coba, jangan lupa ya kalau ada match-match kayak gini, tolong apresiasi teman-teman ya. Dengan cara kalian pencet tombol like. Kenapa itu bakal menjadi penting? Karena hal tersebut yang bakal kita perhitungkan untuk kedepannya. Apakah Battle of Star ini akan terus berlanjut? Ayo, makanya dukung terus dengan cara pencet tombol like, kasih share-nya, kita ramaikan kembali, kita jadikan trending nomor 1. Karena Ninjayu masih belum mendapatkan poin dan SM kali ini memegang kendali. Pertempuran akan kita mulai lagi di area Captain. Setup, stacking duel juga sudah dilakukan di antara kedua tim. Bagaimana kalau kita melihat posisi dari STM masih berduel terlebih dahulu. Tinggi naik kali ini pertempuran jarak dekat. Harus membuat dirinya kandas begitu saja karena melawan 2 orang sekaligus. Tapi tembakan liar dari seorang Ical berhasil mendapatkan 1 kepala Super John di sana. Walaupun ternyata Dejet juga di sisi luar berhasil beri take down sama seorang Dava. 3 lawan 3 akan terjadi, Arman. 3 lawan 3, situasi cukup imbang walaupun kita tahu dari STM sudah kehilangan beberapa SP-nya, sudah cukup sekarang juga. Amai mulai mencoba untuk maju dari arah kanan, tapi sepertinya tidak mau terlalu terburu-buru juga mengingat Zari sudah ter-take down. Mencoba untuk dikejar 2 player sisanya ada di area dalam rumah Captain. Tapi sepertinya Amai gak akan ngasih jalan keluar. Masih coba diajar, tapi sepertinya Amai masuk ke dalam satu kandang macan. Dan ini dia 2 lawan 2 posisinya, dan ini seharusnya menjadi satu posisi yang cukup unggul untuk Ninjayu. Apakah masih bisa bertahan? Mengingat dari seorang Ical pun juga sudah tidak mempunyai medkit sepertinya. Hanya bisa mengandalkan skill aloknya saja. Bahkan saat ini bisa dibilang 6-0 adalah menjadi satu penentuan. Mencoba ditembak dari seorang Icalnya sudah mulai take down. Sisa seorang Geek Knight sendirian. Apakah ini akan menjadi poin pertama untuk Ninjayu yang belum mendapatkan poin sama sekali? Ini dia, Mas coba ditembak juga. Sudah mulai kelihatan posisinya. Celah yang cukup sempit, dan pada akhirnya Ninjayu bisa memecahkan telurnya. 1 poin pertama. Waduh, bentar. Ini Ninjayu mau depur kah ini? Ini 6 dibikin 6 sama kah? Wah, ini kalau Ninjayu mau depur sih, STM sih getar juga ya. Getar sih. Waduh, ini bahaya juga. Tapi buat teman-teman mungkin para survivor yang ada di rumah juga nanyain gitu kan. Bang, ini Adi TV sama Bang US kok nggak
juga main Bang, padahal mereka paling kenceng tuh Bang untuk saling bacot-bacotannya. Santai. Nanti gue dapet info dari Bapak Panitia, Bapak Produser, nanti Bang US dan Bang Aldi TV akan hadir teman-teman ya. Di match yang mana, makanya kalian tontonin sampai akhir. Nah itu dia, makanya kalian kalau pengen lihat Bang US main, di like dulu. Ini yang nonton udah banyak banget, 62.000, tapi like-nya kok belum sampai 20.000 gitu loh. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu. Lihat Ninjayu cepet banget mainnya kali ini, stackingnya langsung bersamaan menuju ke arah 2 player dari RSTM yang berada di sisi kiri, sedangkan yang berada di belakang bakal coba ditungguin begitu aja. Dan 1 player yaitu Zare harus kandas dan terjatuh, menghilang sudah. Masih berlanjut dengan adanya 4 lawan 3. Kali ini STM bakal coba dicari celahnya lagi. 2 lawan 1, gak bisa. Dejet juga harus terjatuh. Ical juga harus kandas. Diki naik, sudah mulai terkurung. Seharusnya bakal sulit untuk seorang Diki, walaupun ternyata menang terhadap seorang CBN, tapi belum tentu melawan 3 player yang tersisa. Lagi dan lagi, Diki akan menjadi seorang diri kali ini untuk melawan 4 player dari Ninjayu. Jujur ini bakalan jadi satu posisi yang cukup sulit untuk seorang Diki Knight ya. Dan jujur aja, 1 poin pertama yang didapatkan Ninjayu tadi itu menjadi 1 mental boost yang cukup baik. Bahkan di sini sekarang, posisi dari seorang Diki Knight kayaknya udah nggak bakalan bisa kemana-mana lagi. Karena jujur aja 4 lawan 1 pun, kalau gue ada di posisi Diki pun juga geter gitu loh. Dan 2 poin sudah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Ninjayu. Padahal tadi kalau misalkan STM di arah Captain itu menang 1 poin lagi aja, ya udah berarti artinya STM menang 1 game dong. Iya. Bener, tadi masih belum pecah-pecah nih ternyata. Iya. Ternyata Ninjayu bisa main mode pur juga. Apa ini strategi Bang US ya? Biar bikin teman-teman dari STM kena mental. Ini menarik nih. Soalnya dari kemarin gue melihat memang mereka kan saling perang mental teman-teman ya, antara Ninjayu dan juga STM. Ini ada di hari ini dan kita akan menjadi saksi secara bersama-sama antara Ninjayu dan juga STM. Siapa yang akan jauh lebih kuat? Lihat, pertempuran akan kita mulai kali ini di Clock Tower. Bagaimana setup dan juga stacking global sudah mulai terbuka di antara keduanya. Dan kalau kita memantau, nampaknya kawan-kawan dari area Ninjayu coba untuk bersabar. Dan buat teman-teman ya, ini aku menjadi saksi sendiri bahwa STM dan juga Ninjayu mempersiapkan pertandingan ini dengan luar biasa. Mereka itu latihan tahu tiap malam. Latihan untuk mempersiapkan laga di malam hari ini. Mereka nggak mau jadi nomor 2. Mereka pengennya menjadi juara loh man. Iya, pasti semuanya pengen jadi juara ya. Makanya latihan-latihan yang sudah mereka lakukan di beberapa waktu lalu, ya kesempatan untuk dibuktikannya di sini. Tapi kalau misalkan boleh kita bahas sedikit ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ninjayu sekarang ini, mereka kayak lebih sabar banget. Beda dari game-game awal yang mereka harus kayak ketinggalan 6 poin. Kan bisa dibilang mereka itu mainnya kayak udah tabrak aja gitu. Ya, betul. Tapi sekarang ketika perlahan-lahan dari Ninjayu sudah mulai bisa mengoleksi 2 poin, saat ini mereka kayak nggak mau terlalu terburu-buru. Bahkan dari kedua tim ini kayak saling nunggu aja gitu. Atau bisa jadi ketika zonanya nanti bergeser, fightnya akan pecah. Bahkan di sini 1 orang sudah mulai di take down dari seorang Dava berkat satu ada pergerakan yang cukup baik dari arah kiri bagian bawah. Bahkan 1 tukar 1 sudah mulai terjadi dan menyisakan 3 versus 3 untuk sementara waktu Bayu Kodok. Oke, Zarenya udah tumbang tapi masih bisa di-revive juga. Sayang sekali CBN harus jatuh begitu saja. Super John, apakah bisa kali ini memenangkan duel karena bisa kedua anggota dari Ninjayu. Aduh, Super John bakal coba untuk melakukan stacking dulu. Oh, tapi dirinya tidak sadar di belakang ada 1 orang Ical yang datang dan aman menjadi harapan Ninjayu. Nampaknya gagal game pertama dimenangkan oleh STM. STM berhasil memenangkan game pertama. Berhasil mendapatkan buya juga setelah pertarungan yang